Halo kalian semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Eka Rahma Aprilianti Ifada, yang biasa dipanggil Eka, tinggal di Desa Ngadigunung, Kecamatan Windosari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tempat di mana ia tumbuh besar dengan kedua orang tuanya dan kedua adiknya. Sejak kecil, Eka dikenal dengan anak yang pendiam, tapi mudah bergaul dengan siapapun. Karena ia juga dikenal dengan perilaku yang santun dan juga rendah hati. Pada tahun 2012, setelah lulus SMA, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo, jurusan Informatika. 4 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2016, Eka berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan predikat cum laude. Hal ini membuat keluarga, terutama kedua orang tuanya, senang dan juga bangga pada Eka. Setelah lulus kuliah, Eka mulai mencari pekerjaan. Karena sulitnya dapat pekerjaan, Eka sempat nganggur selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian pada bulan Juli tahun 2017, Eka diterima bekerja di sebuah toko bangunan yang ada di Boyolali sebagai kasir, yang berjarak sekitar 2 jam dari rumahnya kalau ditempuh menggunakan sepeda motor. Karena jarak yang jauh, akhirnya ia memutuskan untuk ngekos di daerah Boyolali kota. Dalam bekerja, Eka dikenal disiplin, profesional, dan bertanggung jawab dengan tugasnya sebagai kasir toko. Sampai-sampai bosnya senang dengan kerjanya Eka. Dalam pekerjaannya sebagai seorang kasir toko, Eka berbaur dengan mudah dengan karyawan yang kebanyakannya adalah karyawan laki-laki. Salah satunya adalah Fajar Sigit Santoso, yang dikenal dengan panggilan Fajar. Soal Fajar ini, ia baru berusia 19 tahun yang tinggal dengan keluarganya di Boyolali, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojokerto, Kabupaten Boyolali. Fajar ini ditugaskan di bagian divisi gudang, yang mana tugasnya mengantar pesanan pembeli dengan penghasilan yang lumayan karena adanya biaya operasional dan lain-lain. Pada tahun 2017, Fajar yang dikenal nakal dan suka mabuk-mabukan, entah pertimbangan apa, ia dipindahkan bosnya ke bagian pelayanan pelanggan. Karena tugas barunya yang lebih banyak di toko, disinilah ia kenal dengan Eka. Karena Eka orang yang mudah bergaul, akhirnya mereka sering ngobrol dan bercanda. Yang awalnya semuanya baik-baik saja tanpa masalah apapun. Kemudian pada tahun 2018, Fajar minjam uang dengan bos tokonya sebesar 1 juta dengan alasan untuk memperbaiki motornya yang rusak, dengan janji dibayarkan dengan 2 kali cicilan. Akhirnya bos tokonya meminjamkan uangnya ke Fajar. Kemudian ketika gajian, Fajar langsung bayar utangnya dengan nyicil bayar sebesar 600.000. Yang awalnya nggak ada masalah. Pada gajian bulan berikutnya, yaitu pada bulan Oktober 2018, Fajar nggak bayar utangnya yang tersisa 350.000 lagi. Eka yang dipercaya oleh bosnya dan juga kebiasaan sebelum-sebelumnya menyuruh Eka untuk nagih utang para karyawan di toko itu. Akhirnya bosnya menyuruh Eka untuk nagih utangnya juga ke Fajar. Awalnya Eka nagih utang ke Fajar dengan cara baik dengan membawanya ngobrol berdua. Tapi Fajar selalu beralasan kalau uangnya sudah habis dan alasan ini itu. Karena Fajar yang belum bayar utangnya, Eka pun kebingungan karena selalu ditanya bosnya soal utang Fajar. Karena ini, Eka pun mendesak Fajar untuk melunasi hutangnya. Lagi-lagi, Fajar terus beralasan ini itu, yang membuat Eka bingung nagih hutangnya harus gimana lagi. Jadi, pada tanggal 1 Desember 2018, tepatnya pada Sabtu sore, Eka yang sudah di kosnya dan Fajar sudah di rumahnya, dan juga malam itu adalah malam minggu. Fajar berencana mengajak Eka untuk keluar jalan-jalan dengan tujuan minta tolong ke Eka supaya ia bisa balik kerja ke divisi gudang lagi. Karena Fajar ini tahu kalau bosnya percaya dan mau dengerin saran dari Eka. Akhirnya Fajar menghubungi Eka untuk mengajak Eka main keluar. Karena mereka teman dan sering ngobrol di tempat kerja, akhirnya Eka pun setuju. Kemudian pada jam 7 malam, Fajar menjemput Eka di kosnya menggunakan Vario merah. Terus mereka jalan ke alun-alun kidul kota Boyolali buat beli jajanan di sana. Sambil makan di sana, Fajar meminta Eka untuk bujuk
bosnya agar ia dipindahkan lagi ke divisi gudang. Di situ Eka menjelaskan bahwa ia tidak ada wewenang untuk memenuhi permintaan Fajar ini. Dalam pembicaraan, mereka akhirnya bahas hutang Fajar yang belum dibayar. Eka nyaranin Fajar untuk bayar sisa hutangnya. Di situ Fajar bilang ke Eka jangan terus-terusan untuk nagih hutangnya. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Eka ngeluh sakit gigi, yang mana Fajar sempat mencari obat pereda nyeri untuk Eka. Setelah itu, Fajar mengajak Eka jalan-jalan ke daerah sekitaran Bandaran Adi Sumarmo yang berada di pinggiran kota Boyolali. Sampai di sana, Eka yang sudah mengantuk sempat meminta diantarkan pulang dan Fajar menolak. Malah Fajar bawa Eka ke toko jagung yang ada di Boyolali. Sampai di sana, Fajar memberhentikan motornya di pinggir jalan dengan situasi yang sepi. Diam-diam, Fajar yang bawa miras langsung ngeluarin dan langsung minum di depan Eka. Eka yang tahu Fajar ini bawa miras langsung kesal. Yang tambah Eka kesal, ia mampu beli miras yang harganya tidak murah tapi tidak mampu bayar utangnya yang tersisa 350.000. Di situ Eka mendesak Fajar untuk bayar utangnya dan akan melaporkan ke bosnya kalau Fajar ini selalu beralasan. Karena takut dilaporkan ke bosnya, Fajar yang dalam keadaan pengaruh alkohol dan juga kesal karena terus-terusan ditagih utangnya, terniatlah dalam pikirannya untuk menghabisi Eka malam itu juga. Setelah itu, Fajar mengajak Eka pulang. Dalam perjalanan, Fajar malah bawa Eka ke jalan yang sepi. Saat itu Eka sempat nanya arahnya ini kemana, karena dia tidak tahu jalan itu. Tapi Fajar beralasan lewat jalan pintas untuk menghindari razia. Yang mana di daerah jalanan Boyolali, polisi sering melakukan patroli untuk menghindari potensi kriminal. Karena Eka orang yang baru tinggal di Boyolali, ia pun percaya saja. Pada saat mereka memasuki kawasan sepi, wilayah perkebunan yang ada di Kelurahan Kemiri yang lokasinya tidak jauh dari rumah Fajar, tiba-tiba Fajar sengaja menjatuhkan motornya. Setelah mereka berdua jatuh, Fajar pun langsung bangun. Setelah memastikan tidak ada orang lewat sana, Fajar pun langsung membekap dan mencekik Eka dengan sekuat tenaganya. Eka yang mulai melemah akhirnya tidak sadarkan diri. Melihat Eka yang sudah tidak sadarkan diri, Fajar pun langsung memperkaosnya. Setelah itu, ia mengambil uang sebesar 73.000 dan 2 HP yang ada di saku Eka. Setelah itu, ia membuang tas dan juga sandal di daerah itu. Sedangkan tubuh Eka ia letakkan bersandar di pohon jambu yang ada di pinggir jalan setapak. Setelah semuanya beres, dengan terburu-buru, Fajar pun langsung meninggalkan tubuh Eka di situ. Dalam perjalanan, Fajar kepikiran apakah Eka masih hidup atau tidak. Karena kalau Eka cuma pingsan, akan melaporkan aksinya. Setelah subuh, ia sempat muter-muter di daerah kejadian, mau mastiin Eka cuma pingsan atau tidak. Karena takut kalau ada yang melihat, ia akhirnya memutuskan untuk pulang saja ke rumahnya. Masih di hari yang sama, sekitar jam 5.30 atau setengah 6, seorang petani bernama Sunardi yang merupakan warga Kelurahan Kemiri hendak pergi ke ladang untuk memupuk tanamannya. Ia pun kaget melihat ada seorang wanita yang masih menggunakan helm berwarna merah seperti orang tidur bersandar di pohon jambu. Awalnya ia mengira ODGJ atau orang yang sedang ketiduran. Jadinya ia cuma lewat, tidak berani mengganggu dan langsung pergi ke ladangnya. Tapi setelah beberapa jam kemudian, setelah ia memupuk tanamannya di ladang, ia pun akhirnya pulang. Ia pun kaget, wanita yang bersandar di pohon jambu itu masih ada di situ dengan posisi yang tidak berubah sama sekali. Akhirnya, Bapak Sunardi memanggil warga yang ada di ladang untuk memastikan kondisi wanita itu. Setelah warga terkumpul, mereka langsung ngecek kondisi wanita itu, yang ternyata sudah tidak bernapas lagi dengan kondisi yang sudah pucat. Seketika kondisi di sana langsung heboh, banyak warga berdatangan untuk melihat. Warga akhirnya melapor temuan tersebut ke Polsek Mojosomo. Tidak lama kemudian, pihak Polsek dan kepolisian dari Polres Boyolali langsung mendatangi lokasi kejadian dan langsung melakukan olah TKP. Kondisi ini membuat warga semakin heboh dan banyaknya warga berdatangan untuk melihat, termasuk Fajar, yang mana rumahnya tidak jauh dari sana. Sekaligus ia ingin memastikan apakah Eka sudah tidak bernapas atau belum. Dengan rasa tidak bersalah, ia juga menyaksikan olah TKP di sana. Warga dan juga pihak kepolisian pun tidak menyangka ternyata pelakunya juga ada di sana. Bukan cuma itu, ketika tubuh Eka dilarikan ke RSUD Pandanarang Boyolali, Fajar pun juga sempat ke sana. Bahkan ia sempat mondar-mandir di ruangan saat Eka sedang diotopsi, yang awalnya tidak ada yang curiga karena
karena semuanya sibuk. Karena di situ pihak kepolisian dan dokter sedang menyelidiki identitas wanita itu. Setelah identitasnya teridentifikasi melalui sidik jarinya, pihak kepolisian langsung menghubungi keluarga Eka yang tinggal di Magelang. Mendengar kabar ini, keluarga Eka terutama orang tuanya kaget. Saat itu juga mereka berangkat ke RSUD untuk melihat langsung tubuh Eka di sana. Sedangkan Fajar masih mondar-mandir rumah sakit. Bahkan ketika ia melihat keluarga Eka datang, ia sempat menyapa dan mengaku sebagai teman kerjanya dan juga seolah turut berduka. Bahkan ia sempat menepuk punggung salah satu keluarga Eka meminta untuk bersabar. Pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan tempat kejadian dan juga kos-kosan tempat Eka tinggal. Dan kebetulan di kos-kosannya ada CCTV. Jadinya polisi pun langsung memeriksa rekaman CCTV-nya. Di situ kelihatan Eka keluar dari kosannya. Tepatnya malam minggu dijemput seorang lelaki menggunakan motor Honda Vario berwarna merah dengan plat AD391NW. Akhirnya polisi melacak nomor platnya, yang mana pemilik motor itu atas nama Fajar Sigit Santoso, yang merupakan warga Boyolali, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojokerto, Kabupaten Boyolali. Pihak rumah sakit yang menangani tubuh Eka mulai curiga dengan lelaki rambut pirang, karena terus-terusan bolak-balik dalam keadaan panik di sekitar ruangan tubuh Eka berada. Kemudian pihak rumah sakit mengabarkan kecurigaan mereka pihak polisi dengan ciri-ciri yang identik dengan pelaku yang diburu. Jadinya pihak polisi langsung datang ke rumah sakit. Akhirnya di sanalah Fajar ditangkap di Minggu sore di hari yang sama saat tubuh Eka ditemukan. Setelah itu, Fajar dibawa ke Polres Boyolali untuk dimintai keterangan dan diinterogasi. Setelah polisi menunjukkan rekaman CCTV-nya, Fajar yang sudah tidak bisa mengelak akhirnya mengakui semua perbuatannya dan menceritakan semuanya. Ia mengatakan kesal kepada Eka yang terus-terusan nagih utangnya sebesar 350.000. Karena saat ini pelakunya sudah terungkap, membuat semua orang kaget, yang mana saat olah TKP pelakunya ikut menyaksikan, bahkan juga ikut berada di rumah sakit dan juga sempat menegur bahkan menepuk pundak salah satu keluarganya Eka yang ternyata dialah pelakunya. Karena kasus ini sudah terungkap, akhirnya pihak keluarga membawa tubuh Eka pulang ke kampung halamannya yang ada di Dusun Ngadigunung yang ada di Magelang. Eka akhirnya dimakamkan di salah satu TPU yang ada di sana. Sedangkan Fajar yang sebagai pelakunya mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Boyolali. Yang akhirnya beberapa bulan kemudian setelah menjalani persidangan yang panjang, saat itu pada tanggal 27 Juni 2019, Fajar pun dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun, yang mana menurut saya tidak sebanding dengan apa yang ia lakukan. Harusnya Fajar mendapat hukuman yang setimpal. Inilah akhir dari kasus ini. Kasus naas yang menimpa Eka cuma gara-gara utang 350.000. Semoga dari kasus ini dapat memberikan pelajaran bagi kita.